Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Rasmuin selaku dosen mata kuliah Pemikiran Pendidikan Islam. Kami di sini akan mempresentasikan materi minggu ini. Saya Ajam Aji Sarif selaku moderator dan pemateri 1, dan teman saya Alan Sahrial sebagai pemateri kedua. Kami akan membahas materi minggu ini dengan tema perennialisme, esensialisme, progresisme, dan rekonstruksionisme pendidikan Islam. Selanjutnya yakni materi tentang perennialisme. Arti dari perennialisme sendiri yakni aliran filsafat pendidikan yang mengedepankan nilai abadi atau nilai-nilai keabadian. Aliran perennialisme sendiri ditujukan pada upaya pengembangan keterampilan intelektual kepada setiap peserta didik yang bertabiat abadi. Sedangkan asas-asas yang dianut oleh aliran perennialisme sendiri yakni bersumber pada filsafat kebudayaan yang berkiblat dua. Selanjutnya, tokoh-tokoh yang memprakarsai aliran perennialisme sendiri ini ada 3. Yang pertama Aristoteles, yang kedua Plato, dan yang ketiga Thomas Aquinas. Selanjutnya, prinsip-prinsip perennialisme. Prinsip-prinsip perennialisme sendiri ada 5, yakni yang pertama, pada hakikatnya manusia semua sama dan manusia merupakan hewan rasional. Yang kedua, setiap orang mendapatkan pendidikan yang sama. Dan yang ketiga, pendidikan terletak pada keseriusan aktivitas-aktivitas di dalamnya. Yang keempat, mempelajari karya-karya besar masa lampau yang merupakan pengetahuan dan kebijaksanaan yang telah teruji waktu dan relevan dengan masa kini. Dan prinsip yang terakhir yakni pendidikan merupakan persiapan untuk hidup pendidikan merupakan persiapan untuk hidup dan bukan peniruan hidup. Selanjutnya yakni esensialisme. Esensialisme merupakan perpaduan antara ide-ide filsafat, idealisme, dan realisme. Pada aliran idealisme, pendidikan Islam diarahkan pada upaya pengembangan kepribadian peserta didik sesuai dengan kebenaran yang berasal dari dunia supranatural. Sedangkan aliran realisme merupakan pendidikan yang diarahkan pada upaya menguasai pengetahuan sebagai hasil penelitian ilmiah yang dituangkan secara sistematis dalam berbagai mata pelajaran dan lain sebagainya. Tokoh yang mempelopori esensialisme yakni cuma 1, William Calder Bagley. Selanjutnya yakni prinsip-prinsip esensialisme. Prinsipnya sendiri ada 5, yakni yang pertama mengutamakan metode disiplin mental. Yang kedua, inisiatif pendidikan pada pendidik. Yang ketiga, belajar merupakan suatu usaha keras dan menuntut kedisiplinan. Dan yang keempat, mempertahankan metode-metode pembelajaran tradisional. Dan prinsip yang terakhir yakni meningkatkan kesejahteraan umum sebagai tujuan pendidikan. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang progresivisme. Progresivisme merupakan usaha mengembangkan asas kemajuan
dalam sebuah realita, terutama dalam kehidupan untuk tetap survive terhadap seluruh tantangan hidup manusia. John Dewey menyatakan bahwa kebutuhan serta atensi partisipan didik harus dipertimbangkan dalam pengembangan pendidikan. Partisipan didik mengaitkan raga, emosi, serta jiwa di sekolah bersama dengan pikiran mereka. Progresivisme menarik perhatian dan intensitas para peserta didik dalam proses pendidikan. Selanjutnya, prinsip-prinsip progresivisme. Yang pertama, yakni peserta didik berhak menentukan proses belajar dan tidak pasif. Kedua, peserta didik belajar memecahkan masalah melalui tahapan yang akan bermanfaat bagi kehidupannya masa depan. Yang ketiga, pendidik bertugas membimbing, mengarahkan, dan memandu proses belajar peserta didik. Yang keempat, sekolah mengajarkan kerjasama, persaudaraan, dan kasih sayang. Yang kelima, sistem pembelajaran yang demokratis. Berdasarkan prinsip-prinsip di atas, kiranya dapat dipahami bahwa progresivisme menghendaki peserta didik belajar aktif dalam memecahkan masalah dan memiliki kebebasan dalam belajar. Akan tetapi pendidik masih diperlukan dalam materi bimbingan belajar. Selanjutnya yakni pengertian konstruksionisme. Rekonstruksionisme merupakan aliran filsafat pembelajaran yang lahir sebagai reaksi terhadap kondisi yang tidak menentu serta simpang siur. Aliran ini ingin melakukan pergantian serta membangun tatanan dunia sosial baru yang lebih baik. Imam Parnadib mengartikan rekonstruksionisme sebagai filsafat pendidikan yang menghendaki supaya peserta didik bisa dibangkitkan kemampuannya secara rekonstruktif untuk membiasakan diri dengan tuntutan serta pertumbuhan warga akibat terdapatnya pengaruh dari ilmu pengetahuan serta teknologi. Rekonstruksionisme memandang kalau pembelajaran wajib menjadi agen pergantian sosial. Pembelajaran wajib jadi agen dalam menuntaskan permasalahan sosial serta politik di masyarakat. Selanjutnya, prinsip-prinsip konstruksionisme. Yang pertama adalah perubahan secara mendasar pada tata masyarakat agar peradaban dunia tidak mengalami kehancuran. Yang kedua, menciptakan atau membangun tatanan sosial yang mendunia. Yang ketiga, sekolah menjadi agen utama dalam menyusun kembali tatanan sosial yang baru. Yang keempat, sekolah harus berpartisipasi aktif dalam mengajarkan perubahan sosial. Yang kelima, yakni pembelajaran berjalan secara demokratis. Selanjutnya, yakni implikasi aliran filsafat dalam dunia pendidikan. Upaya memanusiakan manusia melalui pendidikan memerlukan paradigma yang jelas untuk dijadikan dasar dalam penetapan tujuan yang ingin dicapai. Banyak aliran filsafat yang dapat dijadikan acuan sebagai landasan, antara lain adalah aliran perennialisme, esensialisme, progresivisme, dan konstruksionisme, yang masing-masing memiliki karakter dan ciri tersendiri. Munculnya aliran filsafat pendidikan dipicu oleh kondisi kebudayaan atau kehidupan yang sedang berlangsung. Di samping kemunculannya sebagai reaksi atau protes aliran yang satu terhadap aliran yang lain yang tidak mendukung perubahan demi kemajuan dunia pendidikan, baik mengenai masalah sekolah, pendidik, peserta didik, atau proses belajar. Aliran-aliran dalam pemikiran filsafat pendidikan pada mulanya muncul di Amerika Serikat yang terdiri dari dua kelompok, yaitu kelompok tradisional yang terdiri dari dua aliran, yakni perennialisme dan esensialisme, dan kelompok kontemporer yang terdiri dari progresivisme dan rekonstruksionisme. Oke, baik. Terima kasih.
Hanya itu materi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Dan untuk selanjutnya kita akan berdiskusi melalui WA group yang akan dipandu oleh moderator dari kelompok lainnya. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Nun wal qalami wa turun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.